ketemu lagi di acara channel YouTube Willa Basari Official. Tetap tema yang sama, yaitu bagaimana cara menjadi dosen yang kreatif, inovatif dan juga visioner dalam konten ngopi santai alias ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber kita, tentunya sudah mumpuni di bidangnya. Ya, kita sapa aja dulu ya. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, iya. Iya. Apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu Pak sama teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton acara channel saya. Silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujana. Saya di sini sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Saya lahir di Pangalengan, ya di Bandung lah, cuma itu maksudnya Bandung Selatan. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Silakan. Ada lagi? Baik. Bapak ini Kaprodi yang juga merangkap sebagai dosen ya? Betul. Oke. Sudah berapa lama Pak menjadi dosen? Saya menjadi dosen, mungkin awalnya saya nggak dosen. Waktu dulu saya kuliah, kebetulan saya melakukan penelitian di kampus ini, di lab lah ya. Kemudian dari sana ditunjuk menjadi asdos dulu, jadi tidak langsung menjadi dosen. Kemudian beberapa tahun kemudian ditunjuk atau diangkat sama kampus untuk mengampu mata kuliah atau mengajukan sebagai dosen. Akhirnya diterima jadi dosen. Walaupun pada saat itu masih S1, cuma waktu itu masih boleh sih S1 menjadi dosen. Kebetulan saya juga menjadi asdos beberapa tahun, jadi tahu bagaimana cara mengajar. Kemudian pada tahun berapa ya, 2007 mulai menjadi dosen. Itulah mulai jadi dosen sampai sekarang. Wah, udah lumayan ya pengalamannya, sepak terjangnya dari asdos dulu kemudian menjadi dosen, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu dosennya di bidang apa? Prodi apa? Dari awal memang jurusan saya teknik informatika. Jadi dari awal saya menjadi asdos, kemudian mengajar jadi dosen itu dari teknik informatika juga. Teknik informatika. Betul. Jadi semua yang saya ampu berkaitan dengan teknik informatika. Nah, kalau untuk mata kuliahnya Pak, yang diampu apa saja Pak? Untuk mata kuliah, kalau dibilang dari awal sih memang banyak ya. Dari mulai dulu waktu awal-awal mengajar itu dasar komputer sampai sekarang, tetapi kan dengan berjalannya waktu, mata kuliah juga berubah. Karena sampai sekarang saya kalau semester ini saya mengajar perancangan sistem, kemudian komputer dan masyarakat, interaksi manusia dan komputer. Untuk semester ini memang cuma 3 mata kuliah kalau nggak salah. Oke, berarti memang lebih ke teknik informatikanya ya Pak ya? Betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana cara Pak Ahmad Sujana menyampaikan materi di dalam kelas supaya mahasiswa tuh nggak ngerasa jenuh, bosan, nggak? Gini ya, saya juga mengalami bagaimana pernah menjadi mahasiswa. Iya. Saya juga pernah mengalami bagaimana menghadapi dosen yang memang mungkin menurut dosen itu sendiri sudah benar itu mengajar. Cuma ketika diterima oleh mahasiswanya itu tidak keterima gitu, walaupun sebenarnya mata kuliah itu mudah dicerna, tetapi karena waktu itu penyampaian dari si dosennya tidak apa ya istilahnya, ke mahasiswanya itu tidak ada seperti ada tekanan, tidak ada bercanda atau apalah, selalu serius. Jadi berkaca dari pengalaman itu mungkin cara saya mengajar tidak melulu saya mengajar materi yang saya ajarkan, saya selingi dengan beberapa misalnya cerita atau misalnya pengalaman. Itu juga bisa membuat si mahasiswa itu sedikit rileks, tidak terlalu melulu berpikir ke
misalnya pelajaran harus begini enggak. Kita selingi. Kemudian kita mungkin selingi juga dengan humor-humor supaya mahasiswa itu tidak jenuh dan tidak ngantuk, karena ya 1 jam mata pelajaran lumayan lama juga kan. Itu sih saya cara mengajar itu, jadi tidak selalu harus ke pokok bahasan, tapi kita selingi dengan candaan, cerita dan sebagainya. Oke, jadi harus bervariatif gitu ya Pak ya dalam mengajar itu, jadi agar tidak monoton. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, seiring dengan perkembangan zaman teknologi, ilmu pengetahuan pun semakin canggih ya Pak, dan juga modern nih. Nah, lantas bagaimana cara mengembangkan materi mata kuliah tersebut? Banyak cara, dari tentunya setiap tahun, setiap semester itu perkembangan ilmu sangat pesat. Apalagi yang namanya teknik informatika itu berkaitan dengan teknologi informasi itu sangat pesat sekali. Jadi mau tidak mau kita sebagai dosen juga harus ikut berkembang. Misalnya dari materi, banyak sekali materi yang kita kembangkan, bisa dari misalnya dari online ya, karena yang biasanya up to date memang dari online atau dari internet. Tidak menutup kemungkinan juga dari buku cetak, karena mungkin buku cetak itu udah jelas ya pengarangnya siapa dan sebagainya. Tetapi mungkin ada kendala karena ada beberapa materi atau bahan yang memang buku-bukunya itu tidak ada tiap tahun. Jadi si buku itu kita misalnya dalam 1, 2, 3 tahun tetap berpegangan pada buku itu, tetapi kita tambahkan dengan materi-materi yang lain ada di internet. Kita misalnya googling ya, cari informasi mengenai ini apa sih perkembangannya, karena perkembangan teknologi tidak langsung masuk ke buku cetak. Jadi kita harus aktif di internet dengan mencari media-media baru untuk tambahan mata kuliah. Jadi pada intinya untuk selalu mengupgrade gitu ya Pak ya, mengupgrade melek teknologi juga apa nih yang sedang tren gitu kan, ilmu yang sedang tren saat ini. Oke, pertanyaan terakhir Pak, untuk kedepannya nih harapan seperti apa sih yang Pak Ahmad Sujana inginkan selaku dosen ya dalam dunia kependidikan? Mungkin dalam yang saya harapkan sih dalam dunia pendidikan, apalagi sekarang kan zaman istilahnya apa ya, kampus merdeka ya. Kampus merdeka itu dimana mahasiswa memang kebetulan di sini kan teknik. Jadi mahasiswa itu memang ditekankan lebih ke kayaknya pengalaman di luar itu lebih dibutuhkan. Walaupun di kampus juga pasti membutuhkan sebagai dasar untuk bekal mereka nanti di luar sana di perusahaan. Tetapi kayaknya di perusahaan tersebut juga misalnya KPLA ya, atau kerja praktek, itu juga kayaknya dibutuhkan waktu yang lebih dari 1 semester sebenarnya. Kenapa? Karena untuk penimba pengalaman secara langsung itu memang tidak semudah kayak di kampus. Kalau kadang-kadang begini, apa yang kita terapkan di kampus tidak selalu sama dengan, walaupun sama dengan di industri. Walaupun kadang-kadang ya kita juga dari kampus ketika mengupdate kurikulum juga kita mengundang dari sisi industrinya ya, seperti apa misalnya yang sekarang dibutuhkan seperti apa untuk mahasiswa, sehingga kita juga bisa mengembangkan kurikulum. Tetapi yaitu si mahasiswa juga kayaknya perlu lebih lama lagi di luar kampus gitu lah, di industrinya. Mungkin itu sih dari harapan saya. Jadi pada intinya harapannya itu adalah merdeka belajar ya Pak ya. Merdeka belajar, tapi apa ya istilahnya nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung bisa nih menerapkan, jadi ada prosesnya gitu ya, ada prosesnya untuk bisa mewujudkan merdeka belajar yang merupakan sebagian dari inovasi dari dunia pendidikan itu sendiri Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak Ahmad Sujana sudah meluangkan waktunya hanya berdiskusi santai lah dengan saya. Kebetulan ya tidak mampu juga ya karena sekarang lagi puasa. Iya,
lagi bulan puasa tapi temanya ngopi. Aduh ya, ya Pak, makasih ya Pak ya. Semoga lebih sukses lagi di bidangnya saat ini. Ya. Iya, oke. Baik teman-teman semuanya yang sedang menonton di sini, itulah salah satu wawancara saya dengan narasumber kita Pak Ahmad Sujana. Semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi bagi teman-teman semua yang sedang menonton, khususnya di bidang dunia pendidikan. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, kembali lagi di channel YouTube Wila Basyari Official. Nah, masih tetap dalam konten yang sama, yaitu ngopi santai, yaitu ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, kali ini saya ada narasumber masih profesi yang sama, yaitu dosen, seorang tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman, sudah mumpuni di bidang. Oke, kita langsung saja sapa ya. Halo Pak Winarto ya? Iya, halo. Halo. Ya, gimana Pak kabarnya saat ini Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman virtual yang lagi menonton video ini. Bisa menyebutkan nama lengkap dan juga profesinya saat ini. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Ya, saya sebagai pengajar di SD Mandala, khususnya di bidang praktikum, ya, di lab teknologi mekanik. Ya, antara lain kalau kemarin itu dibagi dari beberapa dia, itu kerja bangku, kerja mesin, kerja las, dan proses produksi. Oke, berarti lebih ke praktikumnya Ya, ya Pak? itu di praktikumnya. Iya, praktikum prodi mesin. Ya. Nah, kalau jurusan itu ada teknik sipil, ada ngambil konstruksi ras baja. Oh iya, ada. oke. Terus pengelasan di D3 itu khusus, Iya. jurusan mesin. Iya. Ya. Terus elektro itu proses produksi. Oke. Yang paling banyak itu teknik mesin D3. D3. D3 itu ada kerja bangku 1 dan plat ya. Kerja bangku dan plat 2. Iya. Terus kerja mesin perkakas 1, Iya. kerja mesin pengakas 2, Iya. kerja mesin pengakas 1, terus kerja mesin perkakas 2, Kelas 2. terus kerja las. Oke. Jadi paling banyak itu di situ. Oh iya, pengalamannya di bidang praktikumnya udah Ya udah banyak juga ya. udah lama di sini. Di sini udah lama. Udah lama, udah berapa tahun Iya. Pak? Ya kalau tahun mungkin tapi saya pernah izin keluar beberapa tahun, terus lanjut masuk lagi. Oke. Kalau masuknya dari tahun 88 terus 88. sampai 2011 ya seperti itulah gitu ya. Iya. Izin terus masuk lagi 2017 sampai Oke, sekarang. sampai sekarang. Iya. Tapi menggeluti bidang yang sama yaitu membimbing praktikum. Wiwin praktikum. Oke Pak. Nah, saya pengen tanya nih, bagaimana sih cara menyampaikan Pak Win dalam satu kelas ya, di kelas praktikum ya, Ya. biar mahasiswa itu tidak mengalami kejenuhan itu seperti apa Pak? Ya pertama-tama kan ini ada kadang-kadang murid baru ya, ada terus ada yang lanjutan. Mungkin Oke. baru dia hanya pertama kali masuk kan. Terus selanjutnya kan dia praktek sampai tiap semester ada. Seperti semester apa itu? Ganjil itu atau Ganjil. berapa, semester genap ada. Oke. Ya untuk yang apa tuh yang masih perkenalan baru, ini biasanya ya kita tanyain dulu sampai di mana dia mendapat mata kuliah pelajaran khusus tadi, supaya nanti prakteknya itu nyambung gitu. Oke. Ya. Apabila dia kurang, misalkan dia materi di kuliahnya mungkin ada kurang ya kita tambah di sini. Oh iya. Kecuali yang sudah praktek lanjutan ya, nah kita mungkin sudah nggak pengenalan lagi tapi membicarakan materinya sampai di mana. Terus kita bahas lagi hampir seperti mata kuliah juga, tapi kan menjurus ke prakteknya. Prakteknya. Nah, supaya nanti mahasiswa itu
ya standar lah gitu ya. Iya. Oh, jadi Iya. harus ada terus apa ya istilahnya reminder lah ya, pengulangan agar mahasiswanya itu makin mahir gitu ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut ya Pak ya. Seiring dengan berkembangnya zaman ya Pak, perkembangan teknologi, Iya. ilmu pengetahuan juga semakin modern ya Pak ya. Lantas bagaimana sih cara mengembangkan materi dalam hal ini dalam praktek gitu ya Pak ya? Iya. Dari mata kuliah tersebut cara mengembangkannya bagaimana nih? Ya, terutama kita itu akan mengerjakan sesuai alat yang kita punyai ya. Nah, selain itu kita punyai mahasiswa juga harus mengembangkan diri itu menggunakan di internet atau apa. Itu memang sejak dulu kita seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan misalkan yang ada ya, itu biasanya nanti berkurang. Jadi mahasiswa supaya harus kreatif juga, buka di YouTube atau di internet ya, supaya untuk nambah pengalamannya, supaya nggak ketinggalan teknologi yang sudah ada. Oke. Jadi terus apa ya istilahnya mengupgrade Iya. ilmu ya, Iya. dari membuka YouTube, internet dan lain sebagainya. Iya, baik Pak. Yang terakhir ya Pak ya, untuk kedepannya nih harapan seperti apa sih yang Pak Winarto inginkan sebagai dosen ya, khususnya dalam dunia pendidikan? Iya. Ya, harapan saya itu mahasiswa itu lebih kreatif. Sekarang kan harus kompeten ya, khususnya di bidang mesin ya, itu ada namanya sertifikat tambah ya, kalau enggak pendamping itu ijazah, yaitu uji kompetensi kelas. Ya. Dia harus kompeten itu. Kalau dia nggak kompeten untuk uji kelasnya, dia nggak bisa ngambil ijazahnya. Itu syarat khusus dari pusat kayak di kayaknya udah seperti itu. Jadi mahasiswa jangan sampai ketinggalan lah, karena kalau dia itu nggak kreatif ya, itu memang kurang. Susah ya, Jadi pihak alat itu selalu mendorong mahasiswa supaya itu lebih kreatif dan kompeten gitu. Baik itu disiplin ya, kebersihan dan lain-lain. Ya, oke. Jadi pada intinya harapannya Bapak ini lebih ke mahasiswa ya, mendidik, mencetak mahasiswa agar unggul bersaing dan juga memiliki kompetensi sehingga dia mampu apa ya istilahnya bersaing di dunia kerja gitu ya. Berkompetisi di dunia kerja. Jadi kita lulusan sini udah siap ya gitu ya untuk dunia kerja. Nah, alhamdulillah lulusan Mandala itu untuk ini ya, bidang keahlian di mesinnya itu hampir saya lihat itu unggul lah. Unggul ya. Iya, prakteknya unggul. Oh iya, luar biasa Ya, sekali Pak. saya pernah itu mengikuti apa itu ya, lomba gitu ya. Lomba pengelasan nomor 1 kan. Wah, alhamdulillah hebat ya, luar biasa. Belajar dari empunya. Ya, asal ada kemauan ya, itu biasanya menunjang lah. Menunjang ya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Winarto atas waktu luangnya. Mau apa ya sedikit berbagi sharing di channel saya. Oke, semoga Pak Winarto selalu diberikan kesehatan dan selalu sukses di bidang profesinya. Ya, oke. Ya, baik teman-teman yang lagi nonton acara channel ini, berikut kita sudah lihat ya bagaimana diskusi ngobrol-ngobrol santai antara saya dengan narasumber saya yaitu Pak Winarto. Semoga bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk yang nonton di channel saya ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai guys, ketemu lagi di acara channel YouTube Willa Basari Official dengan tema yang sama, yaitu ngopi santai alias ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, kali ini narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ini juga merupakan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi yang merupakan dosen yang sudah mumpuni di bidangnya.
Oke, langsung aja ya saya sapa. Halo Pak Wawan. Ya, selamat sore Bu Mila. Iya, baik. Apa kabarnya Pak Wawan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Pak, sambil menyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton channel video ini, silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya yang kebetulan nongkrong di channel ini. Nama saya Hermawan. Kebetulan saya bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Teknologi Mandalika, memegang mata kuliah manajemen. Jadi mata kuliah manajemen yang kebetulan yang saya pegang adalah manajemen yang kelas gabungan. Oke. Jadi kelas gabungan di Mandala di sini ada 4 prodi teknik sipil, kemudian teknik mesin, teknik elektro dan teknik informatika. Untuk mata kuliah yang dipegang oleh saya kebetulan mata kuliahnya yang sifatnya manajemen umum. Jadi gabungan antara 4 prodi tersebut. Itu mungkin Ibu Wila. Terima kasih. Oke, berarti mengajar kelas umum ya, kelas bersama. Betul. Iya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan inti ya Pak ya. Iya, Oke, bagaimana sih cara menyampaikan materi di dalam kelas agar mahasiswa tuh nggak jenuh, nggak bete, mangga Pak? Oh gitu. Kebetulan manajemen yang saya pakai dalam proses pembelajaran, saya berpatokan pada RPS, rencana pembelajaran tiap semester. Jadi di situ tiap tatap muka yang maksimalnya itu 16 pertemuan, yang mana dalam 16 pertemuan itu pertemuan ke-8 mengikuti OTS, kemudian yang pertemuan yang ke-16 itu UAS. Nah di situ dalam RPS di pertemuan pertama itu berbagai metode saya gunakan. Di situ pertemuan pertama bisa digunakan metode ceramah, kemudian pertemuan kedua ada tanya jawab, kemudian juga ada tatap muka atau diskusi. Nah dalam diskusi saya coba mereka supaya tidak jenuh berbuat kelompok-kelompok. Dia dibuat kelompok untuk mendiskusikan permasalahan dalam bab-bab yang telah kami susun. Di situ nanti didiskusikan, nanti follow up-nya, resuminya ditanyakan ke saya. Nanti itu terjadi dialog. Jadi mereka tidak jenuh, tidak ngantuk, apalagi di suasana Covid ini. Iya. Sementara semua juga suasana Covid, kemudian suasana Ramadan. Iya, Mereka betul, kalau Pak. tidak dibarengi dengan pemakaian metode yang tidak menjenuhkan mahasiswa, mereka akan tetap bergairah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi adanya diskusi interaktif, kemudian Betul. metode-metode pengajaran yang bervariatif ya, gitu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, seiring berkembangnya dengan zaman, teknologi dan juga ilmu pengetahuan juga semakin modern dan juga canggih ya Pak. Lantas bagaimana sih cara mengembangkan suatu mata kuliah tersebut, materi mata kuliah tersebut? Nah, kita apalagi di sana di suasana teknologi ya, di menjelang revolusi industri. Jadi setiap mata kuliah itu dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi dalam memberikan mata kuliah manajemen ini kebanyakan banyak juga berilustrasi dengan dengan negara-negara yang memang itu teknologinya sudah mapan. Kita mengikuti, menyesuaikan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Barangkali itu Bu Ira. Oke, jadi kita upgrade melek juga perkembangan zaman saat ini gitu ya, supaya kita tidak tertinggal. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, ini untuk kedepannya ya, harapan seperti apa sih yang Pak Wawan inginkan sebagai dosen khususnya untuk dunia kependidikan? Iya. Harapan saya mungkin yang paling utama semua dosen itu harus melaksanakan kewajibannya sebagai dosen. Karena kewajiban sebagai tugas pokok sebagai dosen itu sebenarnya sangat berat. Di samping dia melaksanakan tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian,
juga dia harus bisa mengelola dalam proses pembelajaran yang mereka pegang oleh masing-masing dosen. Harapan saya semua dosen itu otomatis harus punya perencanaan yang matang dalam memberikan materi perkuliahan, terutama di dalam pembuatan RPS, rencana pembelajaran itu sangat penting. Kemudian juga nanti di akhir evaluasi sampai dengan memberikan nilai itu mereka harus benar-benar profesional. Itu mungkin Bu Ila, terima kasih. Oke, jadi harapan kedepannya itu untuk dosen yang lebih prepare ya Pak ya, prepare dalam pengajarannya seperti apa dan untuk kedepannya Profesional. yang lebih profesional ya. Betul. Baik Pak Wawan, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Ya, sama-sama. untuk sekedar ngobrol pintar, Ya. santai di acara channel YouTube Betul, saya. sama-sama. Iya, sukses terus ya Pak Wawan di bidang profesinya. Amin. Oke, untuk teman-teman semua yang nonton di acara channel YouTube ini, semoga ngopi santai ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi semua teman-teman yang nonton, terutama di bidang kependidikan. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Nah, gengs. Ini siapa nih? Ada yang Rico. Hai, selamat bergabung. Jadi di sini Wila itu live IG untuk ngobrol pintar bersama narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Ya, itu dia. Ya, ini udah ada narasumbernya, yaitu Ibu Rizka. Hai, apa kabar Ibu Rizka? Ayah, diri dulu ayah. Ayah. Kita dulu. Aduh. Oke, sorry. Biasa. Gue nggak misuk ibu. Gusti. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari. Sekarang saya bertugas mengajar bahasa Jepang di salah satu kampus swasta di Bekasi. Hai. Oke, guru bahasa Jepang. Berarti kalau Iya, betul sekali. Ohayo gozaimasu. Oke, Bu Rizka. Bu Rizka Wulandari. Udah sekitar berapa lama Ibu mengajar, Bu? Oke, kurang lebih sekitar 2 tahun sih ya. 2 tahun Untuk ya. di tempat yang sekarang ya 2 tahun. Oke, 2 tahun. Oke. Udah lumayan cukup lama ya, 2 tahun. Kalau dibandingin sama ngejomblo itu lebih lama banget ya. Cuman kalau kalau untuk mengajar bahasa Jepangnya sendiri ya sudah dari setelah lulus kuliah gitu. setelah lulus kuliah. Oke. Jadi kalau di total sekitar berapa tahun ya? 7 tahun mungkin 7 ya. tahun. Soalnya 7 tahun. sebelum masuk ke dunia pendidikan, saya sempat juga masuk dunia industri gitu. Oh, Iya. industri berarti industri yang mungkin ada orang Jepangnya juga ya di situ ya. Oh iya, saya bekerja di pabrik gitu. Di situ sebagai posisinya sebagai interpreter, penerjemah. Oke. Oh, itu ada Johnson. Hello Johnson, how are you? Hai, Ya. hello. Oke. Nah, oke. Terus ini kan menarik nih ya, bahasa Jepang. Ini kayaknya Bu Rizka ini memang sudah cinta banget ya sama Jepang, bahasa Jepang. Oh iya, sebenarnya karena suka sih ya. Karena suka ngelihat hurufnya yang rumit, jadi saya merasa tertantang untuk mempelajarinya. Kok kayaknya keren gitu kalau bisa berbahasa Jepang sih. Awalnya dari situ sih. Jadi bukan karena orang-orang yang karena suka anime, apa suka komik, apa suka dorama gitu. Malah saya jarang loh nonton dorama Jepang. Oke. Iya, ya mudah-mudahan aja bisa ke Jepang ya, Bu ya. Tapi lagi pandemi. Nah iya betul, sebenarnya saya rencana tuh kan tahun ini ya, cuman karena sampai sekarang kan belum buka, ya jadi mungkin diundur lagi deh ke Jepangnya. Oke, nggak apa-apa Bu Rizka. Ya, baik Bu.
Nah, saya pengen tanya nih ya Bu ya, dalam mengajar nih, bagaimana sih cara menyampaikan materi di dalam kelas nih ya, supaya mahasiswa tuh nggak ngantuk, nggak jenuh, itu gimana ya Bu? Oke, sebenarnya untuk pembelajaran online ini ya, di satu sisi itu memberikan kemudahan untuk guru juga ya. Tapi di sisi lain juga apa namanya ada kelemahan juga sih. Kayak misalnya terkadang kalau saya manggil siswa itu ya, karena kita kan muridnya kan ada di berbagai daerah, jadi kadang sinyal mereka tuh jelek kalau misalnya harus on cam gitu. Jadi ketika saya manggil apa namanya siswa tersebut untuk apa namanya sekedar berbicara gitu tuh agak susah. Ya, ya itu untuk kelemahannya sih. Nah kalau untuk kelebihannya sendiri apa namanya sistem pembelajaran online ini menurut saya lebih banyak positifnya. Cuma memang di awal guru itu agak apa namanya lebih berat karena harus menyiapkan materi kan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk kuis gitu. Nah kalau misalnya untuk materi sendiri saya lebih suka ya apa namanya dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian dibantu juga beberapa aplikasi seperti Quizlet gitu atau Quizizz gitu. Nah jadi untuk memberi tugas kepada siswa tuh sebenarnya lebih mudah sih kayak kalau dilakukan secara online gitu. Jadi kita tinggal bikin apa namanya pertanyaan sama assessmentnya juga sudah ada di situ. Jadi siswa kan tinggal mengisi saja ya, mengisi gitu. Tanpa kita harus repot mengetik satu persatu, sistem sudah mengevaluasi gitu, memberi penilaian terhadap tugas siswa. Gitu. Cuman sulitnya itu ketika siswa harus mengerjakan tidak semua tugas diberikan secara pilihan ganda ya. Ada juga kan harus memberikan karangan gitu kan. Karangan tulisan siswa sendiri. Nah, di situ sih mungkin agak ribetnya juga karena kita sebagai pengajar harus memeriksa satu persatu tugas karangannya siswa dan itu kita harus kayak di Zoom gitu. Sedangkan tulisan siswa kan macam-macam ya, ada yang kelihatan gitu. Ada yang kurang jelas, ada yang rapi kayak gitu. Oke, jadi lebih karena online ya, sistem pembelajaran kita online, jadi lebih ke memanfaatkan aplikasi-aplikasi online yang ada untuk belajar mengajar, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Ya jadi kalau misalnya sistem pembelajaran online-nya tidak cukup ya kalau misalnya kita hanya menjelaskan menjelaskan saja gitu. Jadi tetap ada perangkat-perangkat lah yang harus ya seperti tadi ya aplikasi Quizlet atau Quizizz ya Google Form untuk menunjang pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi nih ya Bu Rizka. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi ini kan dan ilmu pengetahuan ini semakin berkembang pesat dan juga modern ya Pak Bu ya. Nah lantas bagaimana nih cara mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Oke, seiring dengan perkembangan zaman memang tugas seorang guru itu ya tidak hanya memberikan materi ya, tapi bagaimana mengolah materi tersebut yang mengikuti perkembangan teknologi ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Jepang sendiri sebenarnya menurut saya pembelajaran bahasa ya khususnya lebih mudah sih. Gitu. Karena kita bisa menampilkan pembelajaran itu tidak dari kita sendiri tapi bisa memanfaatkan video pembelajaran ya seperti dari YouTube seperti itu. Oke. Menarik ya kalau iya betul, dan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sudah jadi ya tanpa kita harus repot mempelajari secara detail bagaimana membuat aplikasi gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk kuis, ya untuk assessment seperti itu. Jadi kita kayak tinggal cuma nginput pertanyaannya saja gitu. Jadi nanti siswa tinggal mengklik link yang kita beri gitu. Seperti itu. Oke. Menarik ya Bu ya, kalau bahasa memang untuk pengembangan materinya ya
ya nggak jauh dari situ lah ya. Jadi kita lebih mungkin ada ya dibantu tadi aplikasi tadi gitu ya Bu ya, lebih memudahkan juga ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu, untuk kedepannya nih harapan seperti apa yang Ibu Rizka inginkan sebagai dosen dalam dunia pendidikan? Oke, khususnya untuk bahasa Jepang sendiri ya. Bahasa Jepang ini kan kalau menurut saya pribadi ya lumayan banyak menyerap tenaga kerja gitu. Seperti sekarang kan kesempatan untuk bekerja di Jepang juga lebih terbuka lebar ya. Seperti itu. Yang penting syaratnya itu adalah kita bisa berbahasa Jepang dengan kemampuan yang dimiliki minimal. Kalau di TOEFL kan ada TOEFL tuh di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Jepang itu ada namanya Nihongo no Rekusuke atau JLPT disebutnya. Oh, JLPT. Ya, dan dengan perkembangan teknologi seperti ini ya saya harapkan semua orang di seluruh Indonesia ya bisa mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang secara online gitu. Seperti itu. Jadi iya, betul. Jadi semua orang juga pendidikan itu tidak hanya untuk di kota-kota saja gitu lah. Di kota-kota saja. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah pun bisa menikmati ya pembelajaran ya khususnya bahasa Jepang. Seperti itu. Oke. Berarti kedepannya itu diharapkan semua kalangan juga bisa belajar bahasa Jepang. Iya, bisa menikmati pembelajaran ya khususnya bahasa Jepang. Jadi bahasa di sini benar-benar peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas listrik ya dan internet ke seluruh pelosok desa. Ya itu benar-benar ya diharapkan penyebarannya ya secara merata. Iya, betul. Jadi ini masih PR juga ya. Mungkin ya untuk memberikan suatu fasilitas suatu fasilitas untuk bisa belajar, menikmati semuanya, mau dari kalangan yang bawah mau sampai yang atas, agar semua bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Itu PR juga ya Bu ya. Oke, jadi ke depan sekali. Iya, betul. Jadi kedepannya memang bahasa itu, bahasa asing terutama ya, bahasa asing itu merupakan suatu modal yang sangat berguna. Karena kenapa? Karena bahasa asing itu sendiri ya kita dalam dunia kerja juga tidak hanya orang Indonesia saja, karena ada beberapa orang juga dari orang luar gitu kan, orang asing. Jadi bahasa ini penting sekali kita mempelajari bahasa asing, mau itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu aset kita untuk bisa istilahnya bekerja sama gitu kan ya. Seperti itu mungkin ya Bu Rizka ya. Iya, betul sekali. Mungkin orang kan beranggapan, aduh harus belajar bahasa Inggris, padahal tidak hanya bahasa Inggris aja loh gitu yang harus dipelajari. Ada bahasa lain yang bisa juga menunjang karir kita seperti itu. Iya, betul. Ya. Bahasa Jepang, kalau gitu itu bahasa Korea kali ya Bu ya. Iya, betul. Ya sebenarnya kesempatan itu begitu luas ya kalau misalnya kita mau mempelajari sesuatu hal sih, kesempatan untuk bekerja itu. Iya. Jadi biar kita siap ya di dunia kerja, kalau misalnya kita punya bahasa asing gitu kan, jadi kita nyambung gitu ngomong sama orang asingnya juga gitu kan. Oke, Bu Rizka, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hanya sekedar untuk berbincang santai, ngobrol pintar tapi santai dengan saya. Semoga sehat selalu dan selalu sukses di bidang profesinya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman semuanya yang dimanapun yang berada, yang sedang menonton siaran langsung live IG saya. Oke, hari ini Wila bakal berbincang santuy, walaupun udah malam juga tetap santuy ya.
karena apa sih kayaknya kalau lagi udah habis pulang terawih kayaknya ya. Nah habis pulang terawih enak nonton live IG kita juga nggak apa-apa kok. Ya itu siapa tuh, Rahmat Gerardi. Halo, hai. Ya apa-apa masuk live. Halo, selamat malam Pak Hega. Iya. Nah kita sekarang ngobrol pintar santainya itu dengan tema bagaimana sih cara untuk menjadi dosen yang inovatif, yang kreatif, dan juga tentunya menjadi dosen yang apa ya, visioner. Nah, oke, kebetulan sekarang ini udah ada narasumber saya, yaitu Pak Gilang ya. Selamat malam Pak Gilang. Halo, selamat malam. Mohon maaf nih, memang agak sedikit masalah ya, saya lagi di luar nih. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Pak Gilang. Ya, selamat malam ya Pak. Oke, Pak Gilang. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oh ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Wila, terima kasih. Saya sudah diundang. Sehat-sehat, kabar sehat. Gimana Bu Wila, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Gilang. Nah, oke, boleh nih Pak Gilang memperkenalkan terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman virtual kita yang mungkin sekarang lagi nonton live IG dengan menyebutkan nama dan juga profesi Pak Gilang saat ini. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih Bu Wila atas kesempatannya. Mohon maaf di kondisi yang kurang nyaman kita melakukan live-nya. Saya sedang ada acara dengan rekan-rekan di luar, ada pernikahan. Nggak apa-apa ya dengan kondisi yang seperti ini ya. Saya juga mengucapkan selamat puasa untuk semua rekan-rekan yang sudah ada juga. Halo, ada Pak Riki ya. Halo, ada Pak Riki. Assalamualaikum. Nama saya Gilang Arya. Saya sebentar. Halo, nama saya Gilang Arya. Saya merupakan pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat, Jakarta Timur. Oke, kemudian saya juga adalah penulis dan peneliti sosial. Mungkin itu ya. Oke. Yang mau lihat profil saya bisa lihat di IG saya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Baik. Ini ada suara masjid, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak Gilang. Oke, Pak Gilang sudah berapa lama Pak berpengalaman di dunia pengajarnya Pak? Pengajar untuk yang non formal saya di SDM Pembangunan, Empowerment dan Development itu dari 2012 Bu. Oke, sudah lumayan. Untuk ASDOS dari 2019. Kemudian baru kemarin saya ada SK di 2020. Oke. Ya. Di bidang prodi apa ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Ekonomi dan pembangunan umat karena universitas saya Islam ya. Oke. Sekarang saya lanjut untuk ke pertanyaan ya Pak. Ya saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak cara Pak Gilang dalam menyampaikan suatu materi di dalam kelas agar mahasiswa itu tidak merasa kejenuhan gitu Pak? Oke, karena memang saya basicnya di non formal. Pahami bersama eksplorasi keluar dari textbook. Yang sering saya lakukan adalah FGD dan langsung lapangan, proyek-proyek lapangan. Jadi itu memang tidak membuat mahasiswa-mahasiswi saya bosan atau jenuh. Oke, jadi lebih pada intinya ke praktek gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya praktek tidak membuat mahasiswa di dalam kelas itu menjadi merasa jenuh, begitu ya Pak ya? Oke.
Saya ingin bertanya pertanyaan Ya. selanjutnya. Sekarang ini kan ya Pak, zaman tuh udah semakin canggih ya, udah perkembangan zaman tuh melaju sangat pesat. Nah, baik itu dalam bidang teknologi ataupun juga di ilmu pengetahuan, itu berkembangnya sangat pesat sekali dan juga berkembang dengan modern. Nah, lantas bagaimana cara Pak Gilang mengembangkan suatu materi mata kuliah tersebut, Pak? Ya, kita semua Halo, dosen Pak memiliki pegangan dan acuan. Halo? Iya, silakan Pak Gilang. Ya, pada dasarnya semua kita sama saja ya dengan rekan-rekan dosen pengajar yang lainnya. Kita mempunyai silabus dan mata acu ajaran untuk, tapi yang harus kita bicarakan atau harus kita lebih tekankan adalah bagaimana pendidikan di masa COVID ini, Bu Wila. Ya, dengan ada ini tatap muka tidak ada dan semuanya nyaris hampir 100% semua menggunakan internet sebagai. Halo? Iya Pak. Bu Wila? Sedikit terputus ya Pak Gilang. Bisa diulang lagi Pak? Dengan pertanyaan yang sama yang tadi, bagaimana cara mengembangkan materi mata kuliah dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang Pak? Oh iya betul. Untuk saya pribadi sangat mempermudah saya, apalagi dengan semakin canggihnya banyak aplikasi Zoom dan lain sebagainya, itu malah mempermudah sebenarnya. Hanya saja ada aspek-aspek yang hilang, maksud saya, yang hilang seperti kalau dengan tatap muka kita bisa lihat mahasiswa-mahasiswi saya atau kami sejauh mana mereka memperoleh atau maaf ya, di sini ada motor. Mahasiswi saya bisa terlihat seberapa jauh penguasaan mereka terhadap materi yang kami berikan. Hanya saja memang untuk kedepannya kita harus mengembangkan lagi bahan ajar yang tidak kaku seperti yang sudah-sudah, karena perlu dicatat Bu Wila, dari 2020 ke 2021 hampir sangat berubah pola ajar dan materi yang diberikan. Memang pada dasarnya semuanya sama saja, semua diserahkan kembali ke mahasiswa-mahasiswinya. Hanya kekurangan kita memang sebentar, ada gangguan. Memang kekurangan kita itu dari transisi 2020 ke 2021 hampir terjadi lag yang luar biasa Bu Wila. Hampir-hampir saya dapat memastikan bahwa mahasiswa saya, khususnya mahasiswa kurang lagi menguasai apa yang kami harapkan sebagai pengajar harapkan, karena sangat besar sekali perbedaan antara pengajaran langsung dengan pengajaran tidak langsung. Semuanya hanya berada di tataran teori, sedangkan yang saya ajarkan adalah lapangan, hampir 70% lapangan ya Bu Wila ya. Apalagi mengenai kalau sudah masuk ke kewirausahaan ya. Oke, baik Pak. Jadi pada intinya yang agak saya tangkap sedikit, jadi kita itu harus upgrade ya Pak ya, upgrade ilmu pengetahuan yang terupdate saat ini gitu. Jadi kita tuh tidak tertinggal materi-materinya, ya istilah dibilangnya tuh jangan sampai jadi materi kuno ya Pak ya. Karena zaman ini berkembang ya. Jadi kita mengikuti arus, kita harus melek teknologi dan update ilmu pengetahuan. Begitu seperti itu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Iya, oke. Kemudian juga kan banyak juga ya alat ajar yang lain. Nah itu bisa di ini kita hanya sharing saja. Saya dengan pengajar yang lain pun berdiskusi bahwa harus ada pola-pola dan produk pendidikan yang lain sebenarnya. Yang sudah ada memang sudah bagus sebenarnya. Kemudian tinggal di pengembangannya saja. Oke, jadi berinovasi ya, begitu ya Pak ya. Betul, inovasi kita tidak bisa diam saja.
ada Pak Firly, dia kepala sekolah di mana? Di Puncak ya. Bagaimana Ya. Pak Firly juga nih, kayaknya kalau bisa diundang bagus juga itu. Iya betul Pak Firly, Ya. betul. Hanya saja memang kekecewaan saya Bu Wila dengan adanya mungkin gini ya, dengan adanya Covid ini tantangan makin besar ya. Hanya saja memang kesannya kalau mahasiswa-mahasiswi saya mendengar, kesannya kalian hanya mengerjakan tugas yang kami berikan tanpa ada effort lebih, hanya membuat tugas saja, itu saja. Oke. Selebihnya memang kalau sudah mahasiswa mungkin memang harus observasi sendiri ya, mandiri ya. Iya betul. Harus bisa mengembangkan dirinya sendiri. Ya, intinya mahasiswa itu lebih harus mandiri dan juga mengupgrade ilmu pengetahuan yang terkini, yang lagi hits dan lagi trends itu ya. Jangan tertinggal inovasi atau ilmu pengetahuan itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir Pak Gilang. Harapannya nih ya Pak. Pertanyaan terakhir. Harapannya Pak Gilang sebagai dosen ini untuk kedepannya, harapan yang Bapak Gilang inginkan itu dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Yang pasti kita makin maju ya, dengan adanya teknologi kita dituntut untuk lebih bisa menunggangi zaman, ibaratnya itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan kekecewaan saya sih untuk 1 tahun terakhir itu tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya sebagai cerminan diri saja bahwa banyak sekali stakeholder pendidikan harus berjuang bersama-sama untuk mendapatkan formula yang lebih baik ya. Jadi kedepannya inovasi harus ada dalam pendidikan. Saya menitik beratkannya kepada inovasi dan keinginan mahasiswa-mahasiswi untuk mengupgrade kemampuannya mandiri, karena jika hanya mendengar atau mengerjakan apa yang hanya dosen perintahkan, that's all, hanya itu saja. Untuk mahasiswa-mahasiswi saya atau khususnya mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk bisa berkembang lebih dari yang ada, karena tantangan diciptakan untuk dipecahkan, itu sih. Oke. Baik. Jadi pada intinya yang diharapkan itu adalah adanya suatu inovasi dari pendidikan itu sendiri, begitu ya Pak ya? Inovasi dari pendidikan itu sendiri supaya ada pencerahan dan juga ada perkembangan yang lebih baik untuk pendidikan kita di Indonesia ke depannya, seperti itu ya. Baik itu dari sisi segi tenaga pengajarnya, mahasiswanya juga harus dituntut bisa menuntut ilmu, mengupgrade diri secara lebih baik agar nanti pada saat lulus mereka kuliah, mereka sudah siap istilahnya berkompetensi dengan berkompetensi di lapangan kerja nanti ya, istilahnya jadi mencetak mahasiswa yang unggul, intinya itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Gilang sudah mau meluangkan waktu hanya untuk sekedar berbincang santai dengan saya. Mohon maaf nih, saya agak sedikit mengganggu ini aktivitasnya. Itu sepertinya lagi ada di luar ya Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, saya mohon maaf, saya tidak di tempat, saya lagi di luar, ada acara keluarga ya nih Kak. Iya. Tapi nggak apa-apa Bu Wila, tetap. Mohon maaf sekali nih Pak. Sukses terus ya Pak Gilang di bidang profesinya. Semoga Pak Gilang selalu diberikan kesehatan. Tidak hanya Pak Gilang saja, tapi kita semua ya diberikan kesehatan dan terhindar dari penyakit virus corona. Amin, amin, amin. Oke, buat teman-teman yang lagi live nonton IG ini, ya itu sedikit berbincang santai antara saya dengan narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan motivasi serta menginspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton IG live ini, khususnya di dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Wila. Terima kasih ya sudah mengundang saya. Oke.